Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan baik-baik saja. Nah, berjumpa kembali dengan saya, Bu Lusweni, dengan mata pelajaran seni budaya. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang pameran. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu anak-anak bisa menjelaskan dan memahami tentang pengertian pameran, fungsi pameran, dan tujuan pameran. Nah, sebelum Ibu mulai membahas materi, marilah kita seperti biasa berdoa sebelum belajar ya. Ibu pimpin ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang pengertian, fungsi, dan tujuan pameran. Nah, sebelumnya apakah anak-anak sudah tahu apa itu pameran? Nah, baiklah, sekarang Ibu bahas ya. Nah, yang pertama Ibu akan membahas tentang pengertian pameran. Nah, pameran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mengkomunikasikan, memperkenalkan, memperlihatkan, dan memajangkan hasil karyanya untuk diamati, dihayati, dan diapresiasi orang lain. Nah, di dalam proses pelaksanaannya, sebuah pameran umumnya dipimpin atau dikoordinir oleh seorang kurator yang berperan dalam menentukan arah dan tujuan pameran, memberi penjelasan tentang materi pameran, dan mengoleksi karya yang akan dipamerkan. Nah, berbagai karya seni rupa bisa dipamerkan, antara lain yang pertama ada pameran lukisan, yang kedua ada pameran patung, yang ketiga ada pameran kriya, yang keempat ada pameran tekstil. Nah, secara umum jenis pameran dapat dikelompokkan berdasarkan jenis karya yang dipamerkan, jumlah pesertanya, waktu dan tempat pelaksanaan pameran, yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama, pameran berdasarkan jenis karyanya. Pameran dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada pameran homogen dan pameran heterogen. Nah, apa itu pameran homogen dan apa itu pameran heterogen? Nah, pameran homogen adalah yaitu jenis pameran yang hanya memamerkan satu jenis karya saja, misalnya pameran lukisan, pameran patung, pameran kriya, pameran seni grafis, dan lain-lain. Nah, sedangkan pameran heterogen adalah pameran yang memamerkan berbagai macam jenis karya seni, misalnya pameran seni rupa yang menampilkan lukisan, patung, kriya, batik, grafis, dan lain-lain. Nah, di sini pameran heterogen ini menampilkan atau memamerkan berbagai macam jenis karya seni rupa. Nah, kita lanjut pada bagian B, yaitu pameran berdasarkan jumlah pesertanya. Pameran dibagi menjadi dua, yaitu ada pameran tunggal dan pameran kelompok. Nah, pameran tunggal adalah pameran yang dilaksanakan perorangan. Artinya, hasil karya yang dipamerkan karya seni satu orang saja. Nah, sedangkan pameran kelompok yaitu pameran yang diikuti pesertanya lebih dari satu atau beberapa atau anggota suatu kelompok. Misalnya kelompok kelas 9 SMP, kelompok mahasiswa, kelompok kekerabatan, dan kelompok lainnya. Seperti itu. Nah, pada bagian C ada pameran berdasarkan ruang tempat pelaksanaan. Nah, di sini pameran juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pameran di dalam ruangan yang disebut dengan indoor, dan yang kedua pameran di luar ruangan yang disebut dengan outdoor. Nah, pameran di dalam ruangan atau indoor adalah pameran dengan mengambil setting tertutup, misalnya di gedung atau museum. Nah, penyelenggaraan pameran indoor harus memperhatikan penataan, unsur cahaya, dan sirkulasi pengunjung. Nah, sedangkan pameran di luar ruang atau outdoor adalah penyelenggaraan pameran ini biasanya karya-karya yang tahan terhadap suhu ruang terbuka. Misalnya patung batu, walaupun bisa juga pameran lukisan atau keramik seperti itu. Nah, baiklah anak-anak, tadi Ibu sudah membahas tentang pengertian pameran, sekarang Ibu lanjut dengan fungsi pameran. Nah, fungsi dari kegiatan pameran antara lain, yang pertama sebagai media penampilan jati diri seorang siswa. Yang kedua sebagai sarana peningkatan daya ekspresi bagi seorang siswa. Yang ketiga sebagai media memperluas cakrawala pengetahuan seni. Yang keempat sebagai media komunikasi antar siswa dengan apresiator. Yang kelima sebagai sarana perangsang kreativitas siswa dalam berkarya seni. Nah, yang keenam sebagai wahana pemunculan ide, aliran, dan jenis seni rupa baru bagi siswa. Nah,
Nah, baiklah anak-anak, sekarang Ibu lanjut membahas tentang tujuan pameran. Nah, adapun tujuan pameran yang dilaksanakan yaitu yang pertama, untuk membangkitkan semangat siswa dalam berapresiasi karya seni rupa. Nah, yang kedua, untuk meningkatkan apresiasi siswa untuk berkarya seni. Yang ketiga, untuk melatih berorganisasi. Yang keempat, untuk melatih siswa mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya. Yang kelima, untuk melatih bekerja sama dalam suatu kelompok. Nah, baiklah anak-anak, ini ada beberapa contoh gambar tentang pelaksanaan pameran. Nah, di dalam gambar ini kita bisa melihat jenis pameran yang dipamerkan, yaitu pameran yang memamerkan hanya satu karya seni saja dan dilaksanakan di dalam ruangan. Nah, kalau yang di sini dalam gambar ini kita bisa melihat hanya memamerkan satu karya seni juga ya, yaitu seni lukis, yaitu yang di atas. Kalau gambar yang di atas tempat pelaksanaannya itu di outdoor atau di ruang terbuka seperti itu. Nah, Ibu harap anak-anak bisa membedakan mana itu outdoor dan indoor ya. Nah, baiklah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian pembahasannya, dan semoga pembelajaran hari ini bisa dimengerti dan dipahami oleh anak-anakku tercinta. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa minggu depan lagi.